Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen Samsul Falah MHI selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah, saya Dewi Nurrohmah dari PIA U7. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan penelitian, manfaat, dan kerangka teori dari judul skripsi saya, peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan media kartu bergambar pada anak usia dini di TK Masjitoh Babakan. Yang pertama, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran membaca huruf hijaiyah di TK Masjitoh Babakan melalui media kartu bergambar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah siswa di TK Masjitoh Babakan dengan menggunakan media kartu bergambar. Manfaatnya bagi guru, guru akan mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan minat baca, proses membaca, dan keterampilan membaca huruf hijaiyah pada pendidikan anak usia dini, khususnya kompetensi membaca anak. Di samping itu juga dapat menggunakan sebagai acuan tentang media pembelajaran yang menyenangkan untuk memotivasi kegiatan membaca huruf hijaiyah pada peserta didik. Manfaat bagi siswa yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran huruf hijaiyah sehingga hasil pembelajarannya juga meningkat. Yang kedua, anak akan lebih tertarik dan terkesan dengan belajar yang menggunakan media kartu bergambar. Yang ketiga, anak akan merasa lebih mudah dan paham membaca dengan media kartu bergambar. Selanjutnya, untuk kerangka teori, ada pengertian membaca. Kemampuan membaca merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai keterampilan. Menurut Hari, membaca merupakan tindakan menyesuaikan arti kata dengan simbol-simbol verbal yang tertulis dan tercetak. Menurut Anderson, membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk memahami makna suatu tulisan. Maksudnya bahwa kegiatan membaca tertarik dengan pengenalan huruf, bunyi dari kata atau rangkaian huruf-huruf, makna kata, dan pemahaman makna kata. Yang kedua, perkembangan kemampuan membaca anak. Perkembangan membaca anak dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor motivasi dan lingkungan keluarga. Faktor yang pertama, faktor motivasi. Motivasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam membaca, karena dalam motivasi dapat menimbulkan sebuah ketertarikan anak untuk membaca. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor lingkungan keluarga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, khususnya dalam lingkup kemampuan membaca, karena dalam suatu lingkungan keluarga, anak akan mendapatkan pengalaman membaca bersama orang tua, saudara, dan anggota keluarga yang lain. Berikut tahapan-tahapan perkembangan kemampuan membaca. Yang pertama, tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. Tahap ini anak akan mulai membaca dengan buku, meskipun hanya melihat dan membolak-balikan buku. Yang kedua, tahap membaca gambar. Pada tahap ini, anak sudah mulai membaca dengan melihat gambar, baik gambar yang di dalam buku maupun gambar yang ditempel. Yang ketiga, tahap pengenalan bacaan. Anak yang sudah tertarik membaca biasanya anak sudah mulai dapat mengingat kembali bunyi huruf, arti kata, dan aturan kalimat secara bersamaan. Tahap yang keempat, tahap membaca lancar. Anak sudah dapat membaca lancar dengan berbagai macam jenis buku dan bahan atau benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga, kesiapan anak dalam belajar membaca anak. Kesiapan anak dalam belajar membaca
secara garis besar memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, memiliki keterkaitan terhadap buku serta aktivitas membaca. Yang kedua, anak memiliki kemampuan memahami. Yang ketiga, anak memiliki kesiapan berbahasa. Yang keempat, anak memiliki konsep persepsi. Selanjutnya yang keempat, cara mengajarkan membaca kepada anak usia dini. Ada dua pendekatan yang perlu diingat dalam mengajarkan membaca pada anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode yang bervariatif sesuai gaya dan kebutuhan anak. Karena mengingat bahwa setiap anak mempunyai kepekaan terhadap cara membaca yang berbeda antara anak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, melakukan aktivitas bermain sambil belajar yang bagaimana kegiatan tersebut tidak membebani anak dalam aktivitas pembelajaran yang menegangkan, karena masa kanak-kanak adalah masa bermain. Yang ketiga, kegiatan dilakukan dengan suasana yang nyaman dan penuh dengan keakraban. Usahakan hal tersebut dapat tercipta, karena jika anak sudah merasa nyaman, maka akan cepat untuk menangkap apa yang akan diajarkan. Alasan saya mengambil judul ini karena untuk meningkatkan kemampuan anak dalam perkembangan bahasa anak, khususnya kemampuan membaca anak melalui media kartu bergambar. Karena kegiatan belajar ini mampu memberi inovasi pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak TK Masjitoh Babakan. Saya mencoba memperkenalkan media kartu bergambar, yaitu media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar pada guru. Kartu yang ditampilkan adalah kartu huruf hijaiyah yang berwarna. Media kartu bergambar didesain dengan demikian agar dapat menambah kesiapan anak dalam membaca, sehingga anak dapat belajar membaca dengan media kartu bergambar. Anak menjadi tidak bosan dan semangat dalam membaca. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.